Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Bagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa suatu benda yang mendapat panas atau kalor akan digunakan untuk yang pertama menaikkan suhu benda, di mana kalor yang diserap itu dipakai untuk menaikkan suhu benda. Ya, persamaannya adalah Q sama dengan M massa kali C kalor jenis dan delta T perubahan suhu. Sebagaimana yang dulu rumusnya sudah Anda kenal. Selanjutnya yang kedua, bisa juga dipakai untuk mengubah wujud zat. Jadi kalor yang diterima benda itu dipakai untuk merubah wujud zat dari padat ke cair atau disebut melebur, atau diubah dari cair ke gas, yaitu menguap. Persamaan yang digunakan adalah Q sama dengan M kali L, massa kali kalor lebur. Kalau menguap berarti adalah kalor uap. Di sini tidak ada perubahan suhu karena suhunya tetap ya, selama berubah wujud suhunya itu tetap. Nah, ini grafik di sini menggambarkan proses S yang suhunya itu minus ya. S itu suhunya di bawah 0, bawah 0 Celcius. Di sini diberi contoh dimulai dari S yang bersuhu minus 10. Kalau dia mendapatkan kalor, yang pertama kalor itu dipakai untuk menaikkan suhunya dari minus 10 menjadi 0, tapi masih berwujud S. Kemudian S-nya masih dipanasi, maka S-nya akan melebur. Suhunya tetap selama melebur. Itu Q2 sama dengan M kali LB ya, kalor leburnya. Kemudian kalau S-nya sudah jadi air yang suhunya 0, ya, suhunya air 0 di sini sebelah sini. Suhunya 0, kalau dia dipanaskan terus, maka airnya yang suhu 0 tadi akan naik hingga pada suhu 100. Selama itu maka kalor yang dipakai digunakan untuk menaikkan suhu dengan persamaan Q3 sama dengan M kali C air kali delta T. C-nya kalau jenis air ya. Kemudian ini udah jadi air tapi suhunya 100. Air yang suhunya 100 masih dipanasi, maka air itu akan menguap menjadi uap. Selama menjadi uap ini proses perubahan wujudnya suhunya tetap 100. Persamaannya adalah Q4 ini ya. Ini karena proses yang keempat. Q4 sama dengan M kali Lu, massa air yang menguap tadi kali kalor uapnya. Itu prosesnya. Sekarang jika prosesnya dibalik, jadi bendanya juga melepas kalor di sini. Benda melepas kalor, maka prosesnya kebalikannya, yaitu suhunya turun. Suhunya turun hingga makin lama makin membeku gitu ya. Air asalnya uap menjadi air kemudian suhunya turun, kemudian jadi air, masih melepas kalor terus menjadi es. Es kalau masih melepaskan kalor, maka esnya suhunya turun menjadi minus. Nah, sekarang ada latihannya. Jika massa awal es yang tadi di grafik itu 500 gram, dan kalau jenisnya 0,5, kalau jenis es ya, kalor jenis E-nya itu 0,5, kemudian kalor lebur S-nya 80, kalor jenis air itu 1, kalor uap air itu 1, maka hitung dari proses tadi berapa kalor yang dibutuhkan untuk selama proses itu, kalau data-datanya seperti ini. Untuk soal yang kedua, ini soal yang berbeda, tapi data-data yang ini bisa digunakan, kalor jenis maupun kalor uapnya ya. Ini bisa digunakan data-data yang di atas ini. Berapa kalor es yang dibutuhkan? Es 200 gram yang bersuhu minus 5 menjadi air yang bersuhu 80. Ada hitung nanti ya. Dan dikerjakan di PJJ ya. Ini 1, 2, 3 ya.